Baiklah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Menurut KBBI, cahaya adalah sesuatu yang bersinar dan terang, seperti lampu atau sinar matahari yang memungkinkan mata kita menangkap bayangan benda-benda sekitar. Perlu anak-anak ketahui bahwa sumber cahaya itu banyak macamnya, ada matahari, api, lampu, dan senter. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Anak-anak hebat, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Tahukah anak-anak? Ternyata cahaya bisa merambat atau bergerak lurus, tidak melengkung maupun berbelok, loh. Hal ini bisa terlihat saat cahaya matahari merambat lurus ketika melewati celah-celah kecil, seperti jendela. Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah anak-anak, kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Apabila tidak ada cahaya, tentu saja tidak ada pantulan yang diterima mata, sehingga kita tidak bisa melihat benda. Tak hanya itu, contoh lain adalah ketika kita sedang bercermin. Cahaya dari lampu akan merambat ke cermin. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata, licin, atau mengkilap. Pantulan sinar pada pemantulan teratur memiliki arah pantulan yang teratur. Sedangkan pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang tidak rata atau kasar. Pantulan cahaya atau sinar pada pemantulan baur tidak beraturan. Sifat yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Contoh benda bening adalah kaca, air jernih, plastik bening, dan lain sebagainya. Pembuktian bahwa cahaya dapat menembus benda bening dapat dilihat dari sinar atau cahaya dari lampu senter yang diarahkan pada benda bening. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening, atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya, atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Perhatikan gambar berikut ini. Contohnya, saat sedang mengamati ikan dalam kolam, maka posisi ikan yang terlihat oleh mata bukan posisi aslinya. Contoh yang kedua, sebuah pensil yang dimasukkan ke dalam sebuah gelas akan terlihat patah. Hal ini terjadi karena pensil tersebut melalui dua zat yang berbeda. Zat pertama adalah udara, sedangkan zat kedua adalah air. Sifat kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Warna cahaya matahari yang biasa kita lihat, tampak berwarna putih. Sebenarnya, cahaya matahari tersusun dari cahaya dengan berbagai warna bisa disebut polikromatis. Bukti dari cahaya matahari yang disusun dari berbagai warna dapat dilihat pada terbentuknya pelangi. Cahaya yang bisa diuraikan adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna berbeda. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak, cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma itu akan dibiaskan atau dibelokkan dan terurai menjadi warna-warni pelangi yang indah. Cahaya-cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda dan setiap panjang gelombang memiliki indeks bias yang berbeda. Sifat cahaya keenam adalah cahaya membentuk bayangan. Seperti kita tahu, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan benda itu. Bayangan adalah gambar yang dibentuk oleh pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan pada suatu lensa. Hal ini bisa terlihat ketika lampu senter dinyalakan dan tangan kita berada di depan senter yang menyala itu.
Tangan yang berada di depan senter itu menghalangi cahaya merambat sehingga menyebabkan tercipta bayangan tangan. Contoh lain adalah pohon yang terkena cahaya matahari akan membentuk bayangan pohon tersebut. Bayangan terjadi pada saat suatu objek terkena pantulan dari sebuah cahaya. Bayangan adalah gambaran yang terbentuk oleh pantulan cahaya ataupun cermin yang mengalami proses pembiasan. Itulah sifat-sifat cahaya yang bisa kamu pelajari dengan mudah di rumah. Sekian penjelasan materi cahaya dan sifatnya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.